Fokus yang akan kita dalami adalah nanti price action. Ya, price action ini nanti bisa bermanfaat untuk trading gold, trading forex, trading saham, dan trading-trading yang lain yang menggunakan chart, yang menggunakan candlestick, maka bisa dipakai dan bisa digunakan. Ya, termasuk trading saham pun nanti juga bisa dipakai ketika kita mau menganalisa dengan menggunakan technical analysis. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan ketemu lagi di kelas malam hari ini, hari ketiga. Mudah-mudahan malam hari ini bisa memaksimalkan pembelajaran yang sudah memasuki hari ketiga ini. Kita langsung di materi pokok karena pengantar sudah kita sampaikan di beberapa hari yang lalu. Mindset trading, sistem trading, pembekalan sudah kita sampaikan. Maka hari ini kita memasuki materi inti, yaitu materi technical analysis atau materi technical, materi candlestick, materi price action, di mana materi ini sangat bermanfaat untuk membaca peluang dan arah pergerakan market selanjutnya. Baik, kita mulai langsung di technical analysis. Jadi saya kasih judul dengan TA. Saya kasih judul TA technical, ya, technical analysis, atau bahasanya adalah analisa teknikal. Fokus yang akan kita dalami adalah nanti price action. Ya, price action ini nanti bisa bermanfaat untuk trading gold, trading forex, trading saham, dan trading-trading yang lain yang menggunakan chart, yang menggunakan candlestick, maka bisa dipakai dan bisa digunakan. Ya, termasuk trading saham pun nanti juga bisa dipakai ketika kita mau menganalisa dengan menggunakan technical analysis. Sekali lagi, fokus kita yang kita pelajari adalah price action. Apa itu price action? Tadi malam sudah kita singgung sebentar. Tadi malam sempat kita jelaskan sebentar, namun kita akan ulang lagi biar nanti teman-teman lebih detail di sana. Jadi technical analysis menggunakan teknik price action ini salah satu bentuk strategi, ya, strategi trading yang mengandalkan pada pergerakan harga itu sendiri. Pergerakan harga, ya, itu sendiri. Sehingga indikator yang dipakai ya harga itu sendiri, pergerakan harga itu sendiri. Kenapa kita memilih price action? Ya, yang pertama memang yang sudah kita alami, yang sudah kita gunakan, dan banyak juga teman-teman sudah membuktikan bahwa price action ini tidak terlalu berbelit dan tidak terlalu ruwet, cukup sederhana, ya, namun demikian punya keakurasian yang tinggi, punya validitas yang tinggi. Tentu harus banyak kita pelajari secara utuh nanti, ya. Kalau kita sampaikan nanti dipelajari dan diterapkan secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Karena yang kita andalkan adalah pergerakan harga itu sendiri. Jadi intinya adalah di pergerakan harga itu sendiri, bukan pada indikator apapun di sana. Sehingga nanti yang kita fokuskan adalah candlestick, yang kita fokuskan adalah pergerakan harga itu, ya, dengan meminimalkan indikator, bahkan tidak pakai indikator. Apakah tidak boleh pakai indikator? Silahkan. Selagi itu bisa membantu teman-teman, silakan gunakan, ya. Tetapi saya tidak mengajari indikator di sini. Saya akan mengajari yang namanya price action,
Ya, indikator yang kita pakai nanti ya itu price action itu sendiri, ya. Tidak ada yang lain tapi ya price action itu sendiri. Ya, sehingga jangan menuntut nanti mencari dan ya bertanya tentang indikator karena kita meminimalkan indikator bahkan tidak memakai indikator. Karena price action ini sendiri adalah bagian dari indikator itu sendiri karena berkaitan dengan pergerakan harga. Ya, walaupun ada MACD, CCI, RSI, Stock Holistic Moving Average dan sebagainya, kita tidak pergunakan. Ya, nanti teman-teman kalau sudah menguasai akan merasakan bagaimana indah dan mudahnya analisa dengan price action. Tidak perlu jelimet, cukup sekilas kita lihat dulu, kita identifikasi, kemudian kita konfirmasi, selesai. Semudah itukah caranya? Ya memang kalau kita sudah menguasai akan sangat mudah. Tetapi ketika kita baru masuk, baru mempelajari, maka tentu nanti akan menemukan satu kesulitan yang luar biasa. Tapi jangan khawatir, kesulitan itu pelan-pelan nanti akan sirna dengan sendirinya ketika kita terus belajar dan terus berlatih. Baik, sekali lagi kita dasarkan pada harga itu sendiri. Kemudian apa hubungannya dengan fundamental nanti? Bagaimana dengan fundamental? Sebenarnya kalau kita menggunakan price action, ya fundamental kita tempatkan di nomor 2. Ya, fundamental itu kita tempatkan di nomor 2. Kenapa kita tempatkan di nomor 2? Karena apapun yang terjadi pada news yang dirilis atau berita apapun, maka pergerakan naik turun itu akan tercermin, akan diwujudkan di dalam candlestick nanti. Ketika market bergerak naik atau misalkan euro melemah, emas menguat, maka dia akan bergerak naik. Ya, tanpa pemberitahuan dari berita pun, dari news pun, maka kita bisa membaca dari pergerakan candlestick, dari harga itu sendiri. Dia akan mulai bergerak naik, dia akan mulai bergerak kuat naik, dan seterusnya. Nah, nanti kita baca di sana bagaimana cara mengenali, bagaimana cara kita untuk menganalisa secara detail per candlestick. Oke, ini adalah price action, pengertiannya seperti itu. Jadi strategi trading yang mengandalkan pada pergerakan harga itu sendiri atau berdasarkan chart atau grafik yang bergerak itu sendiri. Karena tadi saya sampaikan pergerakan pasar, pergerakan harga akan selalu tercermin, akan selalu dimunculkan di dalam candlestick itu, ya, akan muncul di sana. Kemudian berikutnya kita akan masuk di materi berikutnya, ya, masih terkait dengan teknik analisa atau technical analysis yang menitik beratkan pada price action tadi. Yang menitik beratkan pada price action. Kemudian apa yang menjadi fokus kita ketika di price action nanti? Ya tentu karena kita fokus kita karena yang kita andalkan adalah price action atau pergerakan harga itu, maka fokusnya di visual atau penampakan dari candle itu bagaimana. Ya, fokus di visual. Kemudian apa saja nanti yang kita harus pelajari, yang harus kita pahami di dalam memahami price action itu. Ya, ada nanti yang namanya pola candle, ada yang namanya chart pattern, ada yang namanya trend, kemudian ada yang namanya support dan resisten. Ya, ini bagian utama yang nanti kita pelajari ketika mau menganalisa. Ada support resisten, ada pola candle, ada chart pattern, ada trend. Tergantung dan tinggal kita nanti bagaimana mengkombinasikan, meracik semua ini menjadi satu keputusan, yang keputusan itu bisa meningkatkan probabilitas tingkat profit kita. Ya, pola candle kita pelajari, chart pattern kita pelajari, trend market kita pelajari, support resisten kita pelajari semuanya. Semuanya nanti saling berkaitan, saling mendukung dan tentu memperkuat di sana. Jangan berdiri sendiri.
jangan satu persatu bergerak, atau istilahnya bergeraknya tidak terstruktur, maka akan susah kita menemukan, ya bahasanya adalah kevalitan atau validitasnya, sehingga ketika di buy marketnya turun, ketika di sell marketnya naik. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita tidak memahami support resisten, kita tidak memahami pola candle, kita tidak memahami chart pattern, kita tidak memahami bagaimana trennya bergerak. Maka yang kita alami tentu sangat berbeda dengan yang ada di pasar. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu. Ya, silakan simak baik-baik karena berkaitan dengan bagaimana kita membaca pasar nanti, bagaimana kita entry-nya, bagaimana kita nanti exit di sana. Kemudian bagaimana ketika market berbalik, di area mana, di titik mana kita harus siapkan resikonya. Ini yang paling penting, karena tidak ada analisa yang paling akurat pun tidak ada, 100% akurat tidak ada. Ya, maka kalau ada yang nyampaikan tingkat validitas yang 100%, omong kosong, tidak ada. Market itu semuanya bisa terjadi. Yang paling pokok, paling penting kita siapkan adalah antisipasi. Kalau sekedar kita buy sell kemudian profit, gampang. Yang paling susah ketika buy sell berbalik pasarnya, itu yang paling susah. Karena ujian paling berat dari seorang trader adalah mampu eksis atau survive, mampu bertahan ketika kondisi kita tidak bersahabat dengan market. Itulah tantangan kita sebagai trader. Kalau itu bisa dilalui dengan baik, kita lolos semuanya, maka kita akan menjadi trader yang tangguh dan profesional. Dan tentu efeknya, ya, kantong kita akan selalu terisi oleh profit. Oke, berikutnya kita akan coba untuk bahas satu persatu yang kita sampaikan tadi, ya, terkait technical analysis. Tadi ada 3, satu pola candle, kemudian ada yang kedua chart pattern, yang ketiga adalah support dan resisten. Pertama kita masuk di pola candle dulu. Ya, masuk pola candle seperti apa? Ya, pola candle ini bagian dari price action. Tetapi price action bukan pola candle. Karena price action itu menyeluruh, ya, termasuk nanti ada chart pattern, support, resisten, struktur terbentuknya, ya, berbeda sekali dengan yang namanya pola candle. Ya, pola candle itu sudah membentuk pola, candlesticknya membentuk pola. Sebelum kita masuk di pola candlestick, ya, maka saya akan jelaskan bagaimana terbentuknya candle. Bagaimana terbentuknya candle, atau bagaimana cara membaca candle, ya, membaca candle. Bagaimana cara kita membaca candlestick itu sendiri, ya. Tanpa kita bisa membaca candlestick dengan baik, tentu akan sangat kesulitan kita nanti membaca pergerakan-pergerakan yang berpotensi terjadi ke depannya. Ya, saya akan sampaikan bagaimana proses terbentuknya candle itu dan bagaimana membacanya. Oke, saya masuk di candle, ke membaca candle. Oke, silakan diamati di layar di sini. Saya menggunakan warna hijau dan warna merah. Yang hijau ini mewakili bullish, yang hijau ini mewakili dari warna naik atau warna bullish, ya. Oke, yang hijau ini adalah bullish, ya. Saya ulang lagi, yang hijau ini adalah bullish atau pergerakan naik. Yang merah adalah bearish atau turun. Bullish dari kata bull itu yang berarti banteng. Banteng itu sifatnya nyerunggat, sifatnya nanduk, ya. Nanduk itu dari bawah ke atas, maka dia naik. Kalau bear itu beruang, sifat penyerangan beruang itu mencakar dari atas ke bawah, maka dia turun, bearish. Baik, kita mulai dari yang paling besar, yang paling ujung kiri,
Ya, ini saya kasih contoh, ada sumbunya kecil. Kalau bullish, ya bullish itu selalu ditutup di atas. Ya, yang bawah ini adalah titik pembukaan atau bahasanya open. Yang di bawah ini titik pembukaan, ya. Kemudian kalau ada sumbu di bawahnya itu titik terendah. Ya, bahasanya kalau bahasa di trading itu high, low, high, low, open dan close. Ya, silakan dibulak-balik atau open, close, high, low boleh, ya. Yang paling pokok harus tahu titik pembukaan, titik bukanya di mana. Kalau hijau berarti titik buka di body yang bawah. Kemudian kalau ada ekor di bawahnya, ini namanya low atau bahasanya harga terendah, harga terendah. Kemudian kalau di sebelah ujung atas yang ada bodinya, ya ini namanya close. Kemudian ujungnya yang di paling ujung yang sumbu ini namanya high, ya. Maaf sebentar ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi kita masuk di open, ya, titik pembukaan itu body yang ada di bawah warna hijau, kemudian body yang ada di atas ini namanya close, kemudian ujung yang paling atas sumbu atau ekornya adalah titik tertinggi atau harga tertinggi, sumbu yang bawah adalah harga terendah. Ini harus tahu. Contoh, saya berikan contoh yang langsung yang di marketnya biar nanti juga teman-teman tahu. Saya kasih contoh yang warna hijau, saya ambil contoh yang terdekat. Nah, ini yang saya kasih contoh yang ada highlight, ini saya kasih warna biru biar nanti jelas di sana. Oke, saya kasih warna biru. Nah, yang paling bawah dari body saya kasih tanda, ini adalah pembukaan atau harga pembukaan atau open. Ini harga pembukaan. Kemudian yang ujung paling bawah ada ekornya, itu namanya low atau harga terendah, ya, low. Ya, sumbu yang paling bawah ini adalah low. Kemudian ujung body yang paling atas itu namanya penutupan. Ini adalah close. Ya, close. Ini adalah harga close. Kemudian paling ujung atas yang berbentuk ekor itu adalah high atau harga tertinggi. Ini harus tahu. Jadi di mana titik pembukaan, di mana tadi bergerak naiknya, turunnya bagaimana harus tahu. Ya, ini titik terendah, ini titik buka, yang ujung bodi yang atas ini adalah titik penutupan atau harga penutupan, ujung paling tingginya adalah harga tertingginya. Sehingga harus tahu, oh tadi ada penurunan, ada rejeksi di bawah, artinya ada penurunan dulu, sebelum naik dia turun dulu. Oke, ini untuk bullish. Saya kasih contoh lagi yang gampang yang bisa kita nanti praktekkan dan nanti kedepannya kita bisa membaca. Saya kasih highlight warna biru, perhatikan ini di hijau, saya membaca warna hijau ini. Perhatikan ketika ditutup warna hijau berarti ini bullish, didominasi oleh bullish. Bullish tadi atau hijau tadi yang berwarna hijau yang mengindikasikan dominan buy, dominan buyer, maka ditutup di atasnya, selalu ditutup di atasnya. Maka ujung yang atas ini adalah close. Di sini close-nya C, saya kasih harga, saya kasih simbol C, ya, close-nya di atas. Kalau close-nya di atas berarti open-nya di bawah. Open bukan di ekor tapi di body yang bawah. Ini open, di sana open-nya atau harga pembukaan. Oke, ini adalah harga pembukaan, kemudian penutupan. Nah, kemudian yang di bawah ini, yang ekornya ini adalah harga low, harga terendahnya. Di sini adalah low atau harga terendahnya. Kemudian ujung kecil atas sumbunya itu adalah high, ya, ujung sumbu yang atas high. Bagaimana proses bergeraknya? Ya, saya kasih penjelasan dulu. Jadi ini sebelum ini warna hijau, sebelum naik dia turun dulu.
Market ini dia dibuka di sini, dibuka dengan harga 1837 titik sekian, kemudian tidak langsung naik ya, tapi dia turun dulu. Dia turun terus sampai berada di harga terendah di sini. 1832, sekian sekian ya. Sampai berada di ujung paling bawah. Ini adalah titik terendahnya. Kemudian ditolak oleh buyer. Ya tadi seller ini belum warna hijau, awalnya warna merah. Ya karena berada di bawah dari pembukaan itu warnanya merah duluan. Ini merah, kemudian ditolak oleh buyer naik terus sampai melewati titik pembukaan. Sampai melewati titik pembukaan maka baru berubah menjadi warna hijau. Terus naik, ditutup di harga ini 1839,9 sekian. Ini titik penutupan. Artinya tidak serta-merta ini langsung naik, tetapi turun dulu. Setelah turun ditolak oleh buyer, maka ekor yang panjang ini adalah penolakan buy. Ya, penolakan buy. Maka ini penolakan buy. Artinya apa? Artinya jangankan ini warna hijau, ini ditutup warna merah pun kalau ekornya panjang ini masuk penolakan buy. Buyer muncul dengan kuat di sana. Maka jangan heran ketika di candle selanjutnya sebelum turun ini naik dulu. Ya, sebelum turun ini naik dulu. 300 pip sekian, 300 sekian pip ya. Kenapa? Karena memang ada penolakan buyer luar biasa. Ada penolakan buy di sana. Oke, sekarang kita masuk yang warna merahnya. Nah, sekarang kalau warna merah saya kembalikan ke posisi awal tadi. Nah, sekarang warna merah atau seller atau bearish ini selalu ditutup di bawah harga pembukaan ya, ditutup di bawah harga open ya, itu namanya bearish. Sehingga kalau ditutup di bawah berarti pembukanya di atas. Di sini adalah close atau penutupan. Di sini adalah open. Harga tertingginya sumbunya adalah high atau tertinggi. Yang bawah ini adalah low, ya, logikanya begini. Kalau ini tebal begini artinya bearish mendominasi atau seller mendominasi di sana. Tidak ada penolakan atas bawah pun kecil. Nah, berbeda kalau seperti ini. Ini awalnya naik sampai di puncak ditolak oleh ini dari sini ya. Di sini adalah opennya. Ini naik dulu, jadi naik ini berarti ada buy. Ini ada buy. Kemudian setelah sampai di puncak ditolak oleh seller, ditolak. Ini awalnya bukan warna merah. Ketika awal pertama dia naik, dia berwarna hijau. Tetapi ketika ditolak dan melewati harga pembukaan, harga open ini, maka dia berubah menjadi merah karena dominan seller. Sehingga kalau ditutup dengan posisi warna merah, ini seller dominan. Ini penolakan sell ya. Membacanya penolakan seller. Kemudian sebelum ada penolakan seller ada buyer. Jadi kalau posisi seperti ini, maka pasti ada naik dan turunnya. Ya tergantung nanti seberapa panjang sumbunya dan bodinya. Saya masuk ke contoh yang langsung biar nanti teman-teman juga bisa menganalogikan. Contohnya di sebelah kanannya yang warna hijau ini yang saya contohkan di sebelumnya. Ketika ditutup dengan warna hijau ya, buyer berarti dominan, maka setelah harga di hijau ini gantinya di sebelah kanannya. Nah, maka di sini adalah titik pembukaan. Di sebelah kanan ini adalah harga pembukaan atau opennya di sini. Open harga pembukaan. Kemudian setelah ini turun apa naik? Nah, kalau kita membaca seperti ini, setelah open dia naik dulu bukan turun. Kenapa tidak turun? Coba perhatikan. Kalau ini turun, kemudian ekor di atas itu bagaimana terciptanya? Setelah turun naik, tidak bisa. Kalau dia telah turun naik, maka yang bawah jadi ekor penuh, jadi sumbu penuh. Ya, tetapi ketika ada ekor di atas, maka ini naik dulu sampai di ujung, sampai di titik tertingginya atau high di sana. Sehingga awalnya ini bukan berwarna merah, awalnya berwarna hijau. Dari pembukaan naik
berwarna hijau dulu, kemudian sampai di ujung atas ditolak oleh seller, namanya ditolak oleh seller, sehingga ketika melewati titik pembukaan ya, titik pembukaan di awal ini, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Kemudian ditutupnya bagaimana? Kalau ditutup di bawah harga pembukaan, maka dominan warna merah di sana. Sebelum warna merah, sebelum ditutup begini, dia turun dulu sampai ujung ekornya, baru ditolak lagi sampai di sini. Nah, nanti harus kita baca. Yang kita baca apa? Bagaimana bodinya? Ya, jadi syarat atau cara membaca candle itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ukuran body. Yang pertama adalah ukuran body. Ya, bagaimana ukuran bodinya kita lihat nanti. Kalau ukuran bodinya tebal, kemudian ekornya kecil, maka dominan seller. Kalau bodinya tebal warna hijau, tidak ada ekornya kecil, maka dominan buyer. Ya, logika kalau kita visualkan, kita lihat pergerakan merah dengan misalkan sini ya. Ini merah dengan hijau. Ini kalau diadu besaran mana? Oh, besaran hijau, berarti dominan hijau. Itu caranya. Jadi kalau misalkan ini hijau dengan merah, besaran mana? Besaran hijau, berarti merahnya masih belum bisa mengalahkan, masih kecil kemungkinan untuk turun lagi. Ya, ini bahasa visualnya begitu. Kemudian berikutnya untuk membaca candle itu seperti apa. Setelah pertama kita mengetahui ukuran body, maka yang kedua perhatikan panjang sumbunya. Panjang sumbu atau ekornya. Ya, perhatikan panjang sumbunya. Kalau misalnya yang warna hijau ini, saya contohkan yang saya biru ini bodinya sekian, ekornya sekian. Nah, kalau kita lihat bodinya lebih kecil, sumbunya lebih panjang, ya, maka penolakan buy kuat. Jangan lupa kalau begini pasti nanti ada penolakan buyer, pasti ada dorongan ke atas dan ke bawah karena memang sebelumnya dia turun panjang. Ya, ini harus kita nanti perhatikan, harus kita baca secara jeli. Kalau kita tidak jeli membacanya, ya maka nanti bisa saja kita nanti diombang-ambingkan. Yang ketiga, untuk membaca candlestick itu, yang ketiga perhatikan rasio body dan candle, body dan sumbunya. Tadi sudah saya singgung bagaimana rasionya atau perbandingannya. Lebih panjang mana antara body dengan ekor. Kalau banyak ekornya maka penolakan akan banyak. Ekornya di bawah maka penolakan ke atas kuat. Ekornya di atas, ya ini ekornya di atas, ini sumbunya kecil, ekornya panjang, lebih panjang daripada ekor, maka penolakan ke bawah kuat sekali di sana. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir untuk membaca candlestick itu perhatikan posisi. Yang keempat ini perhatikan posisi candle di mana. Atau posisi badannya. Ya, posisi badannya di mana. Nanti mempengaruhi. Kalau di ujung atas, ya, kemudian tadi ekornya panjang berada di ujung atas di area resisten, maka semakin memperkuat dia akan reversal atau berbalik. Ya, ini ada 4 cara kita membaca candlestick. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui potensi yang nanti akan terjadi ke depannya. Walaupun tidak 100%, setidaknya ada rabaan yang mengarah ke probabilitas yang mendekati benar. Oke, sambil kita lihat pergerakan market ya. Kalau kita contohkan, kalau kita membaca dari pergerakan candle, ya perhatikan mulai dari ujung di sini, ini sudah ada mulai penolakan. Ya, saya tandai ada penolakan di sana. Ya, saya hapus dulu yang lain. Ini saya tandai warna biru. Sebelum warna biru sudah ada muncul warna merah. Ya, artinya mulai ada dominan seller meskipun ada penolakan. Ini di bawah ini masih ada penolakan buy. Maka kalau kita baca yang merah dan sumbunya ini, merah memang dominan body. Jadi utama itu body. Body dia berwarna merah, tetapi jangan diabaikan di bawah itu ada penolakan buyer. Ada penolakan buyer sehingga tetap hati-hati kita.
Ada petunjuk turun tetapi tetap masih ada penolakan buyer, masih ada buyer muncul di sana. Maka satu-satunya jalan adalah untuk meyakinkan kita bahwa ini mau turun, tunggu sampai kita yakin dengan candle yang nanti akan mengkonfirmasi. Perhatikan berikutnya, karena ada penolakan buy, maka muncul di sini buyer naik, nah sampai di ujung, sampai 200 pip dulu. Ya, tetapi karena ini berada di area resisten, dia ditolak oleh seller. Ya, tadi di grup sudah kita sampaikan, hati-hati berada di area resisten. Bukan tidak boleh kita entry selanjutnya buy. Memang ini dominan buyer. Ya, memang dominan buy, dominan buyer. Tapi tidak bisa serta-merta kita mengikuti dari tren buy terus-menerus. Ada batasan yang nanti kita harus hati-hati di sana. Apakah itu resisten, apakah itu support, apakah itu nanti ada area retracement. Ya, harus kita perhatikan. Ya, tentu untuk melihat bahwa pergerakan itu sudah mencapai titik lemahnya atau titik pembalikannya, maka harus perhatikan petunjuk dari candle seperti ini, candle-candle yang terbentuk. Ternyata candlenya muncul ini, candle merah, ada penolakan buy. Buyernya muncul lagi, tapi ditolak oleh seller, ditutup dengan warna merah lagi. Ya, sehingga ini meyakinkan buyer betul-betul sudah mulai kuat di sana. Ya, karena ditolak, dari berusaha untuk naik lagi, kembalikan lagi menjadi seller lagi. Maka seperti ini mindset kita harus segera kita rubah dari naik menjadi turun, karena sudah berada di area resisten. Kemudian di area resisten itu muncul petunjuk mau turun. Apalagi sudah mulai berjajar, ada tebal tidak ada penolakan, sudah mulai berjajar dan tebal tidak ada penolakan. Ketika tidak ada penolakan, maka ini kekuatan penuh dari seller. Sehingga hati-hati kalau ingin melawan, ya lebih baik fokus pada seller, fokus pada sell. Saya sering sampaikan ikuti tren yang minor atau tren yang lebih dekat dengan area running. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Lanjut, kita kembali ke materi candlestick dulu, ya biar nanti tidak bias dulu, biar tidak terlalu melenceng jauh dulu. Karena yang kita bahas adalah candlestick. Tadi sudah kita bagaimana cara membaca candlestick. Ada body yang harus kita perhatikan, ukurannya bagaimana. Ya, kemudian ada sumbu yang harus kita perhatikan, panjangnya bagaimana. Kemudian ada rasio atau perbandingan dari sumbu dan bodinya bagaimana. Terakhir adalah posisi candle, posisi bodinya itu berada di mana.